Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses luar biasa untuk semua sahabatku ASN amanah di seluruh Nusantara, wilayah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik teman-teman, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Nah, teman-teman, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan sekalian yang sudah lulus menjadi calon aparatur sipil negara di tahun 2021 ini yang akan diumumkan mendatang. Dan bagi teman-teman yang masih mengikuti seleksi kompetensi bidang, tetap semangat dan berdoa. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa lulus menjadi calon aparatur sipil negara di tahun 2021. Nah teman-teman, untuk menunggu ya, sambil menunggu ada pengumuman resmi dari BKN tentang hasil SKD dan SKB, apa yang harus disiapkan ya teman-teman ini setelah pengumuman hasil SKD dan SKB CPNS di tahun 2021 ini. Dan jangan kalian skip informasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi. Baik teman-teman, sehubungan telah berakhirnya pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021. Bersama ini kami sampaikan jadwal lanjutan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021. Nah teman-teman, di kolom sebelah kiri ada kegiatan, kemudian ada tahap 1 dan tahap 2. Teman-teman bisa membacanya bahwa saat ini telah berlangsung seleksi kompetensi bidang dan jadwalnya adalah sesuai dengan surat edaran bahwa pengumuman jadwal pelaksanaan SKB ini 7 November atau di tahap 2 ini pada 22 November tahun 2021. Nah, di sini teman-teman pelaksanaan SKB di poin 10 ini tahap 1 15 sampai 28 November dan tahap 2 27 November sampai 18 Desember tahun 2021. Nah, sampai sekarang teman-teman masih mengikuti SKB dan nantinya teman-teman pengolahan atau integrasi hasil SKD dan SKB ini pada tahap 1 29 November sampai 1 Desember 2021 dan tahap 2 tanggal 19 sampai 20 Desember tahun 2021. Nah teman-teman, setelah itu ada rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB, kemudian dilakukan validasi hasil integrasi tersebut ya teman-teman ya. Dan kemudian pada poin 14 penyampaian hasil SKD dan SKB ini direncanakan jadwalnya tahap 1 7 sampai 8 Desember tahun 2021 dan tahap 2 teman-teman ini 29 sampai 30 Desember 2021. Nah teman-teman, kemudian teman-teman pengumuman hasil SKD dan SKB ya teman-teman ya. Ini tahap 1 dijadwalkan 9 sampai 10 Desember 2021 dan tahap 2 3 sampai 4 Januari 2021. Tentunya dari hasil pengumuman hasil SKD dan SKB ini ada masa sanggah teman-teman ini bagi peserta yang memiliki argumentasi ataupun sanggahan bisa nanti menyampaikan di SSC ASN. Ini jadwalnya adalah tahap 1 13 sampai 16 Desember 2021 dan tahap 2 ini 5 sampai 8 Januari 2021. Tentunya dari masa sanggah tersebut akan dijawab. Nah, ini masa sanggah, kemudian jawab sanggah ini dijadwalkan tahap 1 17 sampai 24 Desember, kemudian tahap 2 tanggal 10 sampai 17 Januari. Kemudian pengumuman pasca sanggah. Nah, ini dijadwalkan 27 Desember 2021 dan tahap 2 18 sampai 19 Januari. Kemudian teman-teman setelah semuanya selesai ada masa sanggah, kemudian dijawab, kemudian ada pengumuman pasca sanggah. Nantinya akan dilakukan penyampaian kelengkapan dokumen. Nah teman-teman, ini teman-teman nanti sudah dinyatakan resmi lulus oleh BKN maupun instansi yang teman-teman pilih. Nanti akan dijadwalkan usul penetapan NIP atau NIP3K. Ini untuk tahap 1
tanggal 1 sampai 30 Januari 2022 berarti tahun depan teman-teman. Kemudian untuk tahap 2 1 sampai 28 Februari tahun 2022. Nah teman-teman, ini yang akan membuat teman-teman bahagia dan gembira. Sekali lagi teman-teman, jangan euforia terlebih dahulu karena masih ada tahap pemberkasan teman-teman. Jadi teman-teman, dokumennya nanti disiapkan sambil menunggu pengumuman dan nantinya untuk pengusulan penetapan NIP atau NIP3K. Nah teman-teman, sebagai gambaran ya, nomor identitas pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat NIP adalah nomor yang diberikan kepada pegawai negeri sipil PNS sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai CPNS atau PNS, jenis kelamin CPNS atau PNS, dan nomor urut CPNS atau PNS. Nah teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat, teman-teman yang bisa lulus ini bisa mengira-ngira ya, tapi jangan dikira-kira, nanti ada usulan resmi teman dari instansi. Nah, oke, jadi di sini yang paling depan ya, ini adalah tahun, ini contoh teman-teman ya, 1986 ini adalah tahun lahir. Kemudian bulan lahirnya ini adalah September. Oke, kemudian yang 26 ini adalah tanggal lahirnya. Oke teman-teman. Kemudian untuk yang bagian tengah ini adalah tahun pengangkatan teman-teman menjadi CPNS. Nah ini ya teman-teman ya, kemungkinan 2022 teman-teman ya. Oke, kemudian ini adalah bulan pengangkatan CPNS teman-teman nanti. Nah oke, jadi dari tahun pengangkatan CPNS, kemudian bulan pengangkatan CPNS ini dinamakan ini TMT CPNS, terhitung mulai tanggal CPNS-nya. Oke, kemudian yang berikutnya yang warna merah ini adalah jenis kelamin. Jika teman-teman pria, ini adalah nomornya 1, jika wanita adalah nomornya 2. Kemudian yang terakhir adalah ini adalah nomor urutan. Oke teman-teman, ini sebagai gambaran saja. Nah, ini untuk contoh TMT tadi teman-teman ya, terhitung mulai tanggal teman-teman diangkat menjadi pegawai negeri sipil maupun CPNS ya. Nanti akan termuat di dalam SK teman-teman sekalian. Dana lengkap nanti ada biodata teman-teman, nama, tanggal lahir, dan jabatan, kemudian gajinya juga akan disebutkan. Nah, kemudian teman-teman, fungsi dari nomor identitas pegawai negeri sipil atau NIP adalah sebagai berikut ya. Untuk pembinaan karir PNS, kemudian pelayanan gaji, kemudian pelayanan pensiun, pelayanan asuransi sosial, pelayanan tabungan, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pelayanan lain yang bermanfaat bagi PNS ya. Fungsi daripada NIP teman-teman. Nah, sosok pertama, sosok pertama PNS di Indonesia teman-teman, jika teman belum mengetahui, nah ini merupakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Diangkat menjadi PNS pertama di Indonesia, Raja Keraton Yogyakarta tersebut tercatat memiliki kartu PNS pada tahun 1940. Nah teman-teman, ini adalah kartunya, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ini mendapat NIP pertama kali dengan nomor 01000001. Nah teman-teman, inilah nomor NIP-nya ya. Jadi 01 belakangnya. Luar biasa teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, untuk selanjutnya adalah tetap pantau website resmi ya, sscisn.bkn.go.id. Nah, di sini nanti akan termuat informasi-informasi terkait kelulusan, kemudian ada pemberkasan teman-teman ya. Jadi teman-teman, di sini saya berikan gambaran saja apa sih berkas-berkas yang harus teman-teman persiapkan untuk usulan NIP atau pemberkasan. Nah, jadi di SST ASN ini ya, kalau dulu teman-teman ya akan diarahkan setelah ada pengumuman resmi, kalian nyatakan lolos, kemudian nanti
akan diarahkan untuk mengisi biodata atau daftar riwayat hidup, teman-teman. Jadi ada dua, daftar riwayat perorangan dan daftar riwayat hidup. Nanti akan diarahkan di website ini, teman-teman. Kalau dulu ya, nanti untuk yang tahun ini kita tunggu informasi selanjutnya. Ini sebagai gambaran, teman-teman. Nah, teman-teman, yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama adalah daftar riwayat hidup. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengisinya. Kemudian foto terbaru, teman-teman ya, berwarna. Kemudian ijazah, keterangan nafsa ini bebas nafsa. Kemudian keterangan sehat baik jasmani dan rohani, teman-teman. Kemudian ada lamaran, ini yang dulu pernah kita tulis, teman ya, lamaran ya ini. Kemudian pemberkasan offline ini ada nanti keterangannya. Kemudian ada SKCK, kemudian transkrip nilai. Nah, teman-teman yang perlu dipersiapkan untuk sementara ini ya. Jadi menunggu informasi selanjutnya. Nah, ini adalah contoh, teman-teman, daftar riwayat hidup. Ini diisi di website sscasn.go.id. Nanti akan ada petunjuknya, teman-teman ya. Jadi tetap pantau saja. Nanti di sini ada lengkap ya, ada foto, kemudian teman-teman upload foto, kemudian ketik nama dan lain sebagainya, ini di website yang akan diarahkan nanti. Nah, teman-teman, ini merupakan isian yang ada di daftar riwayat hidup. Nah, teman-teman harus mengurus dulu seperti surat SKCK tadi yang sudah saya informasikan. Nah, ini teman-teman harus mengurus dulu karena kita akan mengisi nomor, kemudian ada tanggal pemeriksaan, kemudian ada pejabat berwenang yang mengeluarkan. Nah, ini ada keterangan sehat juga ada, kemudian keterangan bebas nafsa. Nah, teman-teman harus mengurus dahulu sebelum mengisi nanti. Oke, teman-teman ya. Oke, ini sebagai contoh saja. Nah, biasanya teman-teman nanti akan menandatangani surat pernyataan 5 poin nih namanya ya. Jadi tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian ada 1, ada 2, tidak pernah diberhentikan dengan hormat ya, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS atau PNS, prajurit TNI, kemudian anggota Polri atau pegawai swasta dan BUMN. Kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau Polri, teman-teman. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, teman-teman, tidak boleh ya. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, teman-teman, ini adalah pernyataan 5 poin, nanti akan diinformasikan dari instansi masing-masing. Kemudian untuk contoh selanjutnya adalah ini surat pernyataan bersedia tidak pindah kerja selama 10 tahun. Nah, teman-teman, ini merupakan syarat ya dulu ya. Jadi untuk tahun ini kita tunggu saja informasinya apakah sama ya. Jadi ini surat pernyataan bersedia tidak pindah kerja selama 10 tahun. Teman-teman nanti mengisi ini yang akan diupload juga. Nah, ini oke, bersedia untuk tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun, teman-teman ya. Jadi sesuai yang teman-teman pilih di instansi mana yang sudah teman-teman pilih pada seleksi ini. Nah, kemudian ini adalah contoh, teman-teman, surat keterangan bebas narkoba. Di sini nanti akan ditulis bahwa teman-teman memang bebas narkoba ya. Nanti akan dicek di laboratorium, teman-teman. Kemudian jangan lupa ini surat ini digunakan sebagai syarat pengangkatan CPNS. Ini di instansi mana teman-teman bisa diisi. Kemudian ini merupakan surat keterangan sehat, baik jasmani maupun rohani. Nah, ini adalah surat keterangan jasmani. Kemudian ini adalah pemeriksaan sehat jiwa, teman-teman ya. Ini sehat jiwa yang nantinya teman-teman akan juga dilakukan pemeriksaan di psikiater, teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti bisa memilih di mana. Kemudian contoh selanjutnya adalah SKCK, teman-teman. Jadi surat keterangan
catatan kepolisian. Nah, ini yang harus teman-teman cari nanti. Jangan lupa di bawah ini juga ada nanti untuk keterangannya sebagai persyaratan pengangkatan CPNS di mana teman-teman bisa pilih. Oke teman-teman, demikian tadi untuk informasi tentang pemberkasan maupun informasi tentang setelah diumumkannya seleksi CPNS di tahun 2021 ini dan teman-teman dinyatakan lulus. Dan tetap pantau informasi terbaru selanjutnya teman-teman di instansi resmi teman-teman lamar maupun di BKN maupun di sst.asn.go.bkn.id. Nah teman-teman ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, dan saya ucapkan sekali lagi selamat lulus menjadi calon aparatur sipil negara di tahun 2021. Tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.